Dari awalnya gua bagaimana untuk pertama kumpul tuh cuman 2 orang, 3 orang, dan gua pengen menciptakan sebuah pengalaman dan mungkin anak-anak muda ini banyak potensinya. Makanya gue bilang tadi satu anak Ya, untuk brother-brother semua, di kesempatan ini gue cuma ingin menyampaikan pesan, yaitu adalah dimana di masa remaja kita ini penuh dengan yang namanya kebodohan-kebodohan yang kita lakukan. Yang penting satu pesan dari gue, kita nakal boleh, yang penting bodoh jangan. Yang paling terpenting adalah kita jangan pernah melupakan yang dimana orang tua kita, karena dialah malaikat yang memang benar-benar tulus dan ikhlas sampai kita bisa merasakan nikmatnya dunia. ya ini banyak potensinya. Makanya gue bilang tadi satu anak kecil itu kita nggak tahu bahwa brother Fahmi Iya. yang namanya anak kecil tuh bisa masa depannya ini kita nggak ada yang tahu, bisa menjadi gubernur, Iya. ya bahkan pun jadi presiden ada pasti. Makanya dari kepribadian gue nih sebagai gue yang dituakan, ibarat sekaligus gue yang ibarat katanya dipercayai gitu Iya. sama anak-anak tersebut, ya gue bagaimanapun harus bisa balance antara dunia mereka gitu. Nah, itu. Dan kedua, gue mau nanya nih, ada nggak masalah-masalah benturan-benturan, masalah mengenai perbedaan pemahaman antara lu dan anak-anak yang sekiranya buat moodnya dia jadi kurang gitu? Ya banyak brother. Satu ya contohnya gini lah, kita ambil kasih ya, kita kan namanya benturan, apalagi kita kumpul itu ada yang namanya benturan ini kita lagi asik-asiknya, terus kita udah kenal remaja nih. Iya. Udah remaja, apalagi satu wanita. Wah, Iya. Itu dia. Kembali lagi ke wanita ya kan. Ya kalau masalah bahas wanita, gue juga sedikit ya kan. Emang wanita nggak ngerusak, tapi wanita juga ada positif negatif. positifnya itu banyak lah ya kan. Itu juga buat daya tarik juga sih sebenarnya. Iya. Ya kan. Malah enak kita lagi ini Nah, digoyangkan. gue pengen tahu nih masalah apa sih yang buat anak-anak itu bikin moodnya dia hilang ketika lagi asik-asiknya nih, lagi apa namanya, Lagi iya lagi gila-gilanya lah gitu ya kan. Tiba-tiba anak-anak lu kontekin ya kan, nggak ada yang datang ya itu nggak ada yang datang. Itu Satu, lu sebagai ketua kira-kira pembina kira-kira kesel nggak, bete nggak, apa gimana gitu? satu bete sih enggak, satu cuman gua disitulah tugas gua sebagai seorang pembina gitu kan. Karena apa, gua harus bisa masuk ke jalur dia dulu deh, baru dia masuk ke jalur gua. Satunya gini, kalau contohnya ya, contoh hal kecilnya, kita ada event nih. Iya. Event acara besar gitu kan. Dia apalagi kan event acara besar, kita mencari anggaran ya, terus kita semuanya kan nggak semudah yang dipikirkan gitu. Kita harus juga buat proposal, perizinan, semuanya, tempat kita acara itu juga harus itu, bener Pak ini ya. Dan kedua, ketika kita kontak, wah anak-anak nggak ada, itu yang kita pusing. Tapi di situ gue sebagai pembina itulah tugas gue. Tugasnya gimana? Mencari tahu peradaban mereka dengan akrab gitu. Kita balance saya akrab. Kebanyakan sih yang Iya. ada ke gue ini. Contohnya bang, dia si A, si ini, bang si A. Ada yang namanya cemburu sosial. Cemburu sosial gini loh. Gue kan di situ ibarat katanya mau bikin acara, ada yang namanya kita mau bikin masang tenda, terus masang umbul-umbul lah, belum tahu ya, bendera lah gitu. Iya. Nah itu kadang-kadang pada main sensasi nih bang Pemine. Iya. Sensasinya gimana? Waduh bang enak banget, dia nggak ngangkat tapi kayak gini. Nah di situ tugas gua gitu, tugas Iya, gua iya. untuk balancein gitu kan. Buat anak-anak itu supaya nggak saling iri lah ya. Ah itu. Dan gue juga sebagai pembina nih, nggak cuma hanya bisa menyuruh dan ini nih, enggak, gue langsung turun ke lapangan. Oke, itu Gue ke bagus. lapangan menunjukkan bahwasannya seperti ini dan gitu. Dan pada alhamdulillah semuanya ya ada fasenya sih, Brother Pami. Ya, fasenya apa? Waktu yang menjawab semua. Waktunya gini, kadang dia berantem nih, kadang dia bercanda, kadang dia bertemanan, itu aja. Oh, antara sesama ini ya, sama rekan Iya. main tim hadro gitu ya. Iya, dan kalau untuk masalah gabung susah, kok bisa biar kayak lu bisa nyomot ini ya itu. Tadi artinya gue kumpulkan semuanya anak-anak, gue mau buat kegiatan. Kegiatannya bagaimana? Jangan sampai apa ya, ibarat katanya nih gue sayang banget brother deh, sayang banget gitu, karena yang gue pikirin kalau anak-anak muda sini nggak ada punya potensi yang
ada ide-ide acara tersebut atau gimana, hanya cuma tangrang tongkrong itu yang gitu. Maksudnya dia bagaimanapun gue buat kumpulan, ada kegiatan dan peribahasanya membawa nama dia lebih lagi gitu. Apalagi ini kan di dunia maaf ya, maksudnya kita bukan rasis, tapi ini di dunia mungkin ke ideologi muslim lah gitu. Muslim itu kan ada acara pengajian, terus perkumpulan, dan apalagi gua ada punya tim hadro di sini gitu kan. Katanya tim hadronya ini ada yang namanya job nih. Nah, itu lagi apalagi namanya uang nih, brother Fahmi. Nah, betul. Sensi Nah, banget. itu betul ya, masalah pembagian. Jadi kan ada tuh ya kan kiranya, bang, kok gedean dia sih, bang, kok ini kok nggak rata sih, itu gimana tuh untuk lu menangani? Kok lu tahu semua sih? Ya gue nggak tahu. Gue curiga nih. Jadi ya makanya di sini gue nanya ya kan, ya nggak di cuman masalah mengenai grup ya kan, ya jatuhnya kan grup ya, kelompok lah gitu kan ya. Nah, kita sebutnya bentabok ya. Iya kan pasti ada tuh ya kan perselisihan masalah uang, masalah pembagian. Nah, lu di situ buat bikin mereka tuh menerima dengan pembagian yang sekiranya misalkan emang gue pengen tahu nih, kira-kira budget ketika lu dipanggil satu acara itu berapa? Oh, untuk masalah budget deh. Iya. Kalau lu mau tahu semua aja, lu tinggal kontak person aja di bawah. Ada di link deskripsi kok. Tinggal kontaknya Japri ya, Bang. Gua salah publikasikan lah untuk masa itu. Kita ada ini ya Bang Fahmi. Maksudnya Iya. kalau brother pengen ada suatu brother mau nikah lagi apa bagaimana nih? Gampang, kalau mau nikah lagi tuh gua kontak ya. Ya, kita ada juga palang pintu juga ada ya. Kalau yang belum tahu nih, palang pintu itu sebuah acara kesenian daripada kami ini, seperti ya sebelum pantun lah, sebelum kita ngarak itu pengantin tuh kalau lagi awal itu untuknya khusus budaya Betawi ya. Ya itu harus kita budaya jangan sampai kita hilangkan lah di sini. Betul lah. Dan untuk tadi masalah budget ketika kita itu sih sebenarnya gini ya, Bang Fahmi, kami ini punya 7 seragam yang saya punya, dan tanyakan sedikit pada mereka, ada nggak mereka yang mengeluarkan dana anggaran dari kantong mereka sendiri. Nah di situ itu tugas pembina tuh berat, karena berat gitu, karena mereka ini ada masih sekolah ya kan. Kedua peribahasanya dia nggak mungkin dong kita besok kita bikin baju, yuk ayo bikin baju seragam ya kan. Jangan mau nih peribahasanya dari gue sendiri, gue nggak mau dia mereka minta kepada orang tuanya gitu. Udah kalau orang tua pun ada duit ya, kalau nggak ada uangnya itu yang kita harus tanyakan. Nah ini tugas pembina, bagaimana caranya biar mereka semua pakai seragam, tapi semangat lah ya, tapi tidak mengeluarkan anggaran dari pribadi dia sendiri. Tuh tugas ya. Gimana caranya? Oh di situ bahasa kalau kami menyerah ya bukan, jangan panggil gue Pijay gitu. Dan gue jadi bawa brand ya kan, jadi bawa brand dia ya kan. Dan di sini gue juga nggak sendiri. Kata gue ada pancang di sini, ada peribahasanya pancang gue gitu. Tadi gue bilang brother gue ada, namanya brother Kurnia Rizky, di situlah dia yang membangkitkan gue. Kita nggak usah membahas kayak itu dulu dah, kita membahas ke dalam pengalaman gue pribadi. Iya, pengalaman gue pribadi. Yang tadi dibilang laki-laki itu terjerat tiga tak, yaitu wanita, harta, dan tata. Nih kalian nih semuanya harus ingat nih. Ingat. Ini kaum laki-laki nggak bisa nih lepas dari 3 tak itu. Betul sih, gue juga ngakui sih itu. Nah, gue akui itu. Kenapa? Ketika waktu gue bekerja di perusahaan yang di bidang yang di bidang otomotif itu relatif oke gitu, maksud gue untuk masalah salary itu gaji ya, salary itu lumayan oke, dan gue di situ benar-benar lupa daratan. Gue pribadi sendiri, gue menceritakan pengalaman dari ibarat katanya, wow, mungkin gue merasa oke lah, gue sombong sama mereka ibarat katanya kan gitu. Iya, gue sampai lupakan namanya majelis, terus gue lupakan guru-guru gue, sahabat-sahabat gue, bahkan orang tua pun gue lupakan. Itu dari kami. Iya emang kita juga, gue juga sih ngakuin itu. Kadang-kadang gue juga kalau ya kita lagi berada di atas ya kan, ya kalau bisa sih kita mau setinggi apapun kita harus tahu bahwa kita seperti apa, dan jangan pernah kita, apalagi yang namanya orang tua itu adalah keramat ya kan. Iya, itu. Dan itu banget, itu penting buat diri kita, khususnya buat diri gue pribadi ya kan. Gue juga masih sering hilap, gue akui itu. Makanya gue sering di situ. Nah, gue pengen tahu nih, lu ketika lu sebagai pembina pernah gak ada rasa kebosanan lu sebagai pembina, dan ketika lu hilang back mood lu tuh, udahlah biarin lah, mau gimana mau terus ada nggak tuh? Nah, masih terus ada nggak tuh tim lu ya kan?
Dan alhamdulillah sih yang gue tahu, alhamdulillah sampai sekarang anak-anak sih masih tetap carry. Oke, Yang gue iya. tahu sih itu Iya. sih nggak lepas dari bimbingannya Bang Kurnia, ya kan. Terima kasih buat Bang Kurnia, yang mungkin Bang Kurnia juga nonton channel gue, ya kan. Bang Kurnia terima kasih udah ngedidik anak-anak Ujung Menteng. Unsubscribe aja bang, khususnya. unsubscribe aja nanti. Buat anak-anak Ujung Menteng, lu jangan pernah lupa, ya kan. Lu harus tahu sejarah nih, di mana anak-anak remaja gua, khususnya di lingkungan gua. Itu orang-orang dari ini. Nah, RW 02 itu nggak pernah yang namanya kenal hal-hal yang baik ketika di situ adalah suatu lampu, Apa saja? yaitu yang namanya Bang Kurnia. Dia sebagai lampu